Bab 54. Ayo, minggir sana. Agak itu mewamel dan menatap Arif dengan tajam. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sampai orang-orang menduga kalau kita punya hubungan keluarga, ujar Henry sinis. Arif tersenyum. Senyuman itulah yang mencerminkan kemarahan dalam dirinya. Jadi maksudmu, aku tidak mampu membeli apapun di sini? Arif menatap Henry. Apa yang akan kamu lakukan jika aku membeli sesuatu dari sini segera? Aku akan berlutut dan menjegal sepatumu jika kamu bisa membeli 20.000 satu. Henry memelototi Arif. Tiba-tiba, seorang penjual cantik lainnya menghampiri Arif. Tuan, kenapa Anda tidak membeli yang ini? Yang ini berharga 2.500 dan dilengkapi dengan fungsi yang luar biasa. Arif melirik wanita itu dan menoleh Henry. Ingat apa yang kamu katakan? Arif kemudian kembali ke wanita cantik itu dan berkata, ambilkan aku semua HP toko ini. Apa kamu gila? Wanita cantik itu membeku ketika Arif baru saja menyatakan bahwa dia akan membeli semua stok yang tersedia di toko. Semua orang juga tercengang. Namun suasana tenang segera dipenuhi gelombang tawa. Apakah kamu sudah gila? Bicara ngelantur. Yuli tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya terguncang-guncang. Kamu mau membeli semua HP di toko ini? Dari mana kamu dapat uang? Dari menjual ginjalmu atau mencuri? Henry pasti akan marah dan mengusirmu jika kamu melakukan itu. Tahu? Henry juga bicara menghina. Banyak orang stres akhir-akhir ini. Hela si karyawan toko dalam hati sambil memandang ke arah Arif. Wanita cantik itu juga mengira Arif tidak serius. Meskipun dia tidak menertawakannya, dia tetap menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan. Beritahu aku, berapa total harganya? Aku akan membayar cash. Melihat semua orang meragukannya, Arif berkata lalu kemudian menghela nafas. Apa kamu serius? Wanita cantik itu ternganga kaget mendengarnya. Apakah aku terlihat seperti sedang main-main? Arif menjawab. Wanita cantik itu mengangguk dan mengeluarkan kalkulator untuk menghitung. Hah? Henry tidak percaya Arif punya uang untuk melakukan hal seperti itu, karena dia merasa sangat mengenal Arif. Lalu dia berkata, jika kamu benar-benar membeli semuanya di sini, aku tidak hanya akan berlutut dan menggila sepatumu, tapi aku juga akan memakan semua ponselnya. Baik, pastikan kamu menepati kata-katamu nanti, ejek Arif. Semua orang di toko menggelengkan kepala ketika Arif ditertawakan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang merasa kasihan padanya. Mereka menantikan saat menertawakannya. Ketika akhirnya dia tidak bisa membayar nanti. Begitulah keadaan orang-orang pada umumnya. Semua orang menyukai pertunjukan. Beberapa menit kemudian, wanita cantik tua kirim selesai menghitung harga semua ponselnya. Dia menghampiri Arif dan menunjukkan kalkulatornya. Pak, kalau Anda benar-benar ingin membeli semuanya, harganya $570.000 setelah didiskon 10%. Semua mata tertuju pada Arif sekarang. Ketika mereka bertanya-tanya, bisakah dia membayar sejumlah uang tersebut? Sekalipun Arif benar-benar menjual ginjalnya, dia tetap tidak punya cukup uang untuk membayar harga yang mahal. Ayo bayar! Kenapa kamu diam saja, Arif? Kamu bilang akan membayar cash. Yuli mengejek.
Apakah kamu akan mengingkari kata-katamu? Arif menoleh ke arah Henry sejenak sebelum mengeluarkan kartunya untuk diberikan kepada wanita cantik itu. Bab 55. Wanita cantik itu menggesek kartu Arif dan transaksi berhasil setelah Arif memasukkan kata sandinya. Wanita tersebut menatap mesin edisi yang ada di tangannya dengan gemetar. Apa? Pembayaran berhasil? Mulut Henry dan Yuri terbuka lebar saat itu, merasa tidak percaya dengan kenyataannya. Penjual yang menertawakan Arif sebelumnya benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya Arif benar-benar bisa membayar semuanya. Apa? Tapi jumlah totalnya adalah $570.000. Apakah dia menjual kedua ginjalnya atau bagaimana? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Kamu kok melamun? Coba sih ini untukku, kata Arif kepada wanita cantik itu. Oh iya, setelah dipikir-pikir, kemas saja yang paling mahal untukku. Tinggalkan yang murah. Oke, baik, segera Pak. Wanita cantik itu tersadar dari lamunannya dan meminta bantuan semua penjual lainnya untuk membantunya mengemasi ponselnya. Kelima tenaga penjual dan manajer mereka mulai membantu mengemas ponsel yang dibeli Arif. Semua karyawan kecuali orang yang meremehkan Arif. Pak, ini adalah ponsel termahal yang kami miliki di sini. Wanita cantik itu berkata lalu menyerahkan 6 ponsel kepada Arif. Sekitar 10 menit kemudian, semuanya adalah Mi Max Alpha dan harganya masing-masing $19.999. Bagus, kamu ambil satu untuk dirimu sendiri dan sisanya berikan padaku. Apa? Tuan, apakah Anda serius? Satunya harganya hampir $20.000. Wanita cantik itu tidak bisa mempercayai telinganya saat jantungnya berdetak kencang. Kenapa dia memberi barang mahal? Apa dia menyukaiku? Wanita cantik itu membatin, lalu tersipu oleh imajinasi liarnya sendiri. Yang lain menatap wanita cantik itu dengan iri karena mereka juga mengira Arif telah jatuh cinta padanya. Karena dia memang cantik dan memiliki sosok yang hebat. Adapun penjual yang mengejek Arif, dia sangat menyesali perbuatannya. Baik Henry maupun Yuri sangat marah. Mereka awalnya percaya bahwa Arif tidak akan pernah memiliki kekayaan sebanyak itu untuk membeli ponsel seharga $20.000. Namun Arif tidak hanya membelinya, tetapi dia juga membeli semua ponsel di toko tersebut. Dan yang terpenting adalah dia bahkan memberikannya sebagai hadiah kepada karyawan toko yang tidak dia kenal. Ambil saja, Arif berkata dengan datar. Terima kasih, ini nomor HP-ku. Wanita itu tersipu. Kenapa? Aku tidak menginginkan nomormu. Bawa saja semua teleponnya ke sini, Arif berkata. Hah? Oke. Wanita cantik itu sedikit kecewa. Dia sebenarnya mengira Arif membukainya, tapi ternyata itu hanya dugaannya saja. Meski begitu, dia tetap bersemangat mendapatkan ponsel mahal secara gratis. Ponsel lainnya yang berjumlah sekitar 100 buah bertumpuk di depan Arif. Tuan, haruskah kami membantu Anda membawanya ke mobil Anda? Tanya manajer itu. Tidak, kalian semua dapat mengambil satu yang kalian suka dan meninggalkan sisanya di sini. Terima kasih banyak Tuan. Tenaga penjualan dan manajer dengan cepat mengambil telepon untuk diri mereka sendiri. Masing-masing harganya setidaknya $5.000. Sedangkan sisanya, Arif hanya menyapu mereka ke lantai dan menghancurkannya dengan benggaknya. Toko itu dengan cepat menjadi sunyi senyap, seolah-olah udaranya membeku dan waktu ikut berhenti. Saat itu Arif menoleh ke arah Henry dan menatapnya dengan kilatan nakal di matanya. Sekarang, berlututlah di depanku dan jilat sepatuku. Bab 56.
Wajah Henry dipenuhi rasa malu karena dia tidak pernah menyangka Arif tidak berbohong. Dia benar-benar punya uang. Dia tidak habis pikir bagaimana Arif bisa memiliki begitu banyak uang. Itu hanya beberapa ratus ribu. Apa masalahnya? Itu bukanlah jumlah yang besar. Henry mendengus dan berjalan lurus menuju pintu. Itu hanya beberapa ratus ribu. Apa masalahnya? Itu bukanlah jumlah yang besar. Henry mendengus dan berjalan lurus menuju pintu. Henry tentu saja tidak akan pernah berlutut di hadapan Arif. Dia adalah pewaris keluarga Hale. Jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan kedudukannya di masyarakat. Dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan menjatuhkan martabat keluarganya. Dia adalah pria sombong. Apakah aku sudah membolehkan kamu pergi? Arif meraih bau Henry, tidak membiarkan pria itu pergi sampai dia menjanjinya. Orang terakhir yang menarik kembali kata-katanya kepada Arif menghilang dari muka bumi ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu jaga bicaramu. Yuli mengomel. Dia yakin Arif mendapatkan uang dari Henry sebagai kompensasi perceraian. Namun, sudah terlambat bagi Yuli untuk memberitahu Henry tentang hal itu. Jika dia memberitahunya setelah dia dipermalukan, dia malah akan mengalihkan kemarahannya ke dirinya. Henry sangat marah dengan tindakan Arif dan berbalik menatap pria itu. Lepaskan tanganmu dariku. Kalau tidak, aku akan menumpukanmu. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan itu. Arif menantang sambil tersenyum. Dasar sialan, brengsek. Henry meraung lalu mengangkat tangannya untuk menampar Arif. Tamparan keras menggema di seluruh toko dan semua orang tersentak tak percaya. Karena Henry lah yang mengangkat tangannya, tapi malah dia yang ditampar. Meskipun Arif dan Henry memiliki badan yang sama tingginya, Henry jauh lebih berotot. Semua orang mengira Arif akan dilumpuhkan. Namun faktanya sangat bertentangan dengan itu. Kah, kamu berani memukulku? Henry tertegun pada awalnya, tetapi dia meraung marah. Orang terakhir yang mencoba memukul Henry kini terbaring di ranjang rumah sakit. Namun kini dia dipukul oleh seorang yang dianggapnya pecundang. Plak! Arif menampar Henry lagi, lalu berkata mengejek. Apa susahnya melakukannya? Kamu brengsek! Henry meraung dan menyerang Arif. Namun Arif mengangkat kakinya dan menendangnya. Saat berikutnya Henry terlempar ke lantai. Saya akan membunuhmu! Raung Henry setelah mengalami penghinaan terburuk dalam hidupnya. Semua orang tercengang. Mereka mulai tak percaya. Arif, kamu manusia sampah. Apakah kamu ingin mati? Yuli meraung. Dia meraih kursi dan memukulkannya ke kepala Arif. Nyah! Arif menggeram dan memukul kursi tersebut. Tamparannya begitu kuat hingga kursinya hancur berkeping-keping. Sedangkan Yuli terlempar ke belakang sejauh 10 meter. Yuli terjatuh dengan menyakitkan. Dia berusaha untuk bangun. Dia hanya bisa menatap Arif dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia selalu menganggap Arif sebagai orang yang tidak berguna di keluarga Jennings. Seorang pria tidak boleh mengingkari janjinya. Sekarang berlutut dan jilat sepatuku dan makan ponselnya. Arif memerintah kepada Henry dengan dingin. Kamu mimpi! Henry meraung. Sepertinya aku memang harus memberimu pelajaran kalau begitu. Arif mengambil pecahan telepon yang dihancurkan dan memasukkannya ke tenggorokan Henry. Henry berusaha melawan, tapi dengan cengkeraman Arif yang kuat memaksa mulutnya terbuka. Semua orang, termasuk Henry, gemetar saat wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bersambung, nah sobat semua, terima kasih atas dukungannya semuanya. Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.